Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investorologis. Terima kasih kawan-kawan untuk kawan-kawan yang masih mengikuti video-video di channel ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah subscribe. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini ya. Thank you. Nah, hari ini saya akan coba menganalisa saham film. Nah, saham film ini cukup menarik karena sebetulnya saya sendiri suka dengan dunia perfilman ya. Sekarang saya mau coba analisa sahamnya, saya juga belum pernah menganalisa saham ini. Sekarang coba kita sama-sama bedah dan pelajari ya. Nah, kode sahamnya adalah FILM, MD Pictures Tbk yang punya, kemudian harga sahamnya closing di 2.950 hari ini. Nah, terus secara dalam satu minggu terakhir, saham film ini sudah tumbuh 27,71%. Gila nggak tuh dalam satu minggu terakhir ya? Ini para trader pasti ketawa-ketawa nih kalau yang invest di film satu minggu untung segini pasti udah take profit semua nih. Kemudian yang kalau satu bulan terakhir dia turun dia ya. Kalau 3 bulan terakhir turun juga, secara year to date tumbuh 65%. Jadi kalau kalian beli saham film dari awal Januari dan kalian pegang sampai sekarang, kalian sudah menikmati keuntungan sebesar 65% kawan-kawan. Oke, kemudian kita analisa dulu, kita baca profilnya dulu. MD Pictures Tbk bergerak dalam bidang usaha studio perfilman. Saat ini kegiatan usaha MD Pictures memproduksi film sendiri. Ingat ya, memproduksi film sendiri atau bekerja sama dengan rumah produksi lain. Kemudian melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan melalui jaringan bioskop, free-to-air TV, atau home video dan digital. Film-film yang sukses sempat mencapai lebih dari 1 juta penonton, antara lain adalah Danur, Rudy Habibie, Ait-Ait Cinta, Surga 2, dan Surga yang Tak Dirindukan. Ini film-film topnya lah ya, yang berhasil mencapai lebih dari 1 juta penonton. Kalau Danur ya tau lah kita semuanya, film horor, Rudy Habibie pasti tahu juga, ada Cinta apalagi, Surga 2 dan Surga yang Tak Dirindukan. Ini saya udah nonton semua nih filmnya. Kemudian kita lihat di sini anak perusahaannya ada PT Jakarta Film Studio, lokasinya di Jaktim, kemudian Barakuda Film Galeri di Jaktim juga, dan Opik di Tanah Abang. Nah, saham film ini dikuasai oleh masyarakat sebanyak 12,45%. Kemudian pengendalinya ada PT MD Global Investment 50%, Pak Manoj Punjambi itu sendiri yang mendirikannya sebesar 22%, kemudian Morgan Stanley Co 14%, ini dari luar ya. Kemudian Sania Manoj Punjambi 0,2%. Sania Manoj Punjambi ini anaknya Pak Manoj Punjambi kalau nggak salah, anak atau istrinya. Kita cek ya. Pasangan Sania Saira, istrinya Sania Pak Manoj Punjambi. Berarti yang megang 0,2% ini adalah istri dari Pak Manoj itu sendiri. Nah, saham film ini listing sejak 7 Agustus 2018. Jadi masih terbilang baru lah ya di bursa, nggak terlalu lama-lama kali. Masih sekitar 5 tahunan ya. IPO price-nya 210, harga sahamnya 2.950. Berarti sudah naik 10 kali lipat lebih ya. Berarti sudah naik 1000% lebih. Kalau yang beli sahamnya sejak IPO sampai pegang sampai hari ini. Gila. Keren Pak Manoj Punjambi. Presiden komisarisnya adalah Sania Manoj Punjambi, istrinya sendiri, kemudian presiden direktur atau direktur utamanya adalah Pak Manoj Punjambi itu sendiri. Jadi investor percaya kawan-kawan kalau misalnya pengendali atau yang punya saham itu sendiri, perusahaan itu sendiri megang sahamnya sebanyak ini. Pasti ini MD Global ini kan dibaliknya Pak Manoj Punjambi ini juga. Jadi dia secara nggak langsung sebetulnya megang
72% lebih nih, ikut punya istrinya 73% lah gitu. Jadi investor cukup percaya kawan-kawan dengan saham film ini. Kemudian kita lihat dari sisi si korporasinya, right issue belum pernah, reverse juga, stock split juga belum pernah, dividen Agustus kemarin ya. Nah, orientasi dari saham film ini sangat kelihatan. Kalau dia membagikan dividen segini kecil baru satu kali, berarti dia orientasinya ke capital gain. Cara ngelihatnya gitu, berarti dia menawarkan investor kepada keuntungan lewat capital gain dengan kenaikan harga sahamnya, dan itu tertunaikan juga karena dalam secara year to date atau dalam 1 tahun terakhir saham ini tumbuh terus ya. 3 tahun terakhir tumbuh 1332%, bayangkan itu. Ya mungkin ini hitungan sejak IPO lah ya. Nah, kita lihat dari sisi insidernya, ada nggak yang baru beli? Oh, Morgan Stanley jual nih. Nah, tradingan nih kalau nggak salah Morgan Stanley dari luar ya. Nah, kita lihat secara case stat. Nah, Stockbit ngitung saham film ini PE ratio-nya 303 kali. Jadi sudah sangat mahal ya, sudah sangat di atas harga wajarnya. Kemudian price to book value 17 kali. Lalu book value per share-nya 170. Jauh sekali ya dari harga sahamnya. ROE-nya 5%. Nah, inilah salah satu bentuk dari irasional pasar kawan-kawan. Jadi yang mengatakan pasar saham itu rasional itu bodoh menurut saya, karena ya udah pasti rasional lah. Gak mungkin kalau rasional ada orang yang mau beli saham per 300 kali dan PBV 17 kali padahal ROE-nya cuma 5%. Gak mungkin. Jadi irasional pasti semuanya. Market itu gak ada yang rasional menurut saya. Jadi kenapa investor tetap beli sahamnya dan investasi ya karena harga sahamnya naik, sederhana itu aja. Harga sahamnya naik dia kan untung gitu. Nah, dalam 1 tahun terakhir harga terendah dari film ini adalah 610 dan tertinggi di 4020. Sempat nyentuh 4000-an ya. Gila ya. Nah, kita lihat di sini saham beredar dari saham film ini ada 9,51 miliar. Kemudian market cap-nya sampai hari ini adalah 28 triliun. Nah, kita lihat dari sisi finansialnya. Nah, secara tahunan sejak 2017 laba bersih dari film ini 61M, kemudian 109M, kemudian turun lagi, kemudian rugi pada tahun 2020, wajar saja pada saat itu pandemi Covid, jadi bisnis bioskop, perfilman pasti kacau semua ya. Kemudian 2021 bangkit, kemudian 2022 mencetak laba tertingginya di 157 miliar. Dan kita lihat secara kuartal ya, apakah mampu melampaui laba tertingginya 157 miliar. Nah, kalau kita lihat di sini kuartal 1 2023 mereka untung 2 miliar, kemudian 59 berarti 61, kemudian 24. 61 tambah 24 berarti 85. Masih 85M ya. Menurut saya berat sih untuk melampaui laba tahun 2022-nya. Secara neraca 620. Bisa tidak lancar 1001 T. Kemudian ekuitas 1,6 T. Kita bagikan aja 10. 1,6 T dibagi 10. Maka harga wajarnya 160. 160 jauh sekali ya dengan harga marketnya. Tapi orang masih tertarik nih. Pasti untuk tradingan ya. Nggak apa-apa. Itu kan pilihan masing-masing ya kan. Kalau dia rasa dia untung dari situ ya nggak apa-apa juga. Saya juga suka kok saham film ini. Karena baliknya tadi Pak Manut Penjambi itu. Jadi orang nengok karakternya banyak yang suka ya. Karena
Menurut saya dalam dunia perfilman beliau pahlawan lah gitu. Cukup banyak kreasinya dan membantu para aktor-aktor Indonesia untuk survive, apalagi di masa pandemi COVID kemarin kan, gitu. Jadi orang kalau udah suka sama sahamnya, udah suka sama ownernya, udah suka sama kenaikan harga sahamnya, dia rasa dia untung di situ. Jadi dia nggak lihat PE ratio atau PBV lagi. Itulah dalam dunia investasi saham ini bukan hanya angka aja, tapi ada juga urusan psikologi kawan-kawan. Karena itu yang menyebabkan bias-bias psikologi terjadi. Tapi bias itu sendiri tetap menjadi hal normal karena ya memang market sendiri rasional karena nggak semua rasional kan. Jadi bias psikologi ya diwajarkan aja gitu. Jadi kembali lagi ke orang yang masing-masing sih menurut saya. Kalau dia untung dengan cara trading seperti itu ya kenapa harus disalahkan juga kan? Itu kembali lagi ke dianya aja. Oke kawan-kawan, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk saham film ini. Semoga bermanfaat dan thank you. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.